Welcome guys to my channel, Thomas Kibon. Kita belajar online dulu. Kibon kali ini kita akan mempelajari tentang SDA, sumber daya alam. Kita akan juga belajar pemanfaatan sumber daya alam dan juga jenis-jenis sumber daya alam. Life could be a dream, life could be a dream. Oke, teman-teman, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, tentunya diciptakan oleh Tuhan, dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekali lagi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, yang dimana itu diciptakan oleh Tuhan, dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam itu dibedakan berdasarkan jenis dan juga berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan jenis dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan juga non-hayati. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan, kemudian hewan. Ya, itu termasuk contoh-contoh sumber daya alam hayati. Tumbuhan dimanfaatkan untuk apa saja? Banyak manfaat daripada tumbuhan. Bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Contohnya jagung, singkong, padi, beras ya. Itu bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Tumbuhan juga teman-teman bisa dijadikan sebagai bahan bangunan, contohnya pepohonan ya, itu bisa dijadikan bahan bangunan, kemudian bisa dijadikan sebagai perhiasan atau rumah, lemari, meja, kursi dan lain-lain. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen dan masih banyak manfaat daripada tumbuhan ya. Sekali lagi masih banyak manfaat lainnya selain sebagai makanan pokok, selain bahan bangunan, menghasilkan oksigen, dan sekali lagi masih memiliki manfaat lainnya termasuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Yang kedua tadi adalah hewan. Apa manfaat hewan? Ya, hewan bisa dimanfaatkan dagingnya untuk dijadikan makanan ya, tentunya ya. Contohnya sapi. Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari sapi? Dagingnya bisa dimanfaatkan, dagingnya ya, untuk makanan. Kemudian kulitnya itu juga bisa dimanfaatkan. Masih banyak ya, bisa dimanfaatkan, termasuk susunya juga. Ayam, apa yang bisa dimanfaatkan daripada ayam? Telurnya bisa dimakan, kemudian dagingnya bisa juga dimakan, kemudian bulunya bisa dijadikan kemoceng. Selain sapi, kemudian ayam, masih ada contoh yang lain yang bisa dimanfaatkan ya, contohnya ikan, itu juga bisa dimanfaatkan, dan masih banyak jenis hewan lain yang bisa kita manfaatkan. Kemudian sumber daya alam non-hayati, artinya sumber daya alam tak hidup. Banyak contohnya. Contohnya air. Air dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk minum, kemudian untuk mandi, untuk mencuci, untuk memasak, menyiram tanaman, dan masih banyak manfaat yang lain. Kemudian selain air ada apa lagi teman-teman? Ada bebatuan. Batu-batuan itu termasuk sumber daya alam non-hayati, itu dijadikan sebagai bahan bangunan. Kemudian apa lagi ya? Ada cahaya matahari. Itu termasuk sumber daya alam non-hayati. Kemudian ada tanah atau pasir, itu juga termasuk sumber daya alam non-hayati, dijadikan sebagai bahan bangunan. Dan masih banyak contoh-contoh sumber daya alam non-hayati lainnya dan juga fungsinya atau manfaatnya masing-masing. Itu jenis sumber daya alam yang pertama yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Sekarang yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sekali lagi, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui
Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sifatnya itu dapat pulih kembali. Jadi kalau misalnya kita ambil sumber daya alam ini, kita kelola, kita manfaatkan, sumber daya alam ini bisa pulih kembali. Kita bisa mendapatkannya kembali dengan mudah dalam waktu yang singkat. Contohnya itu banyak ya, contohnya banyak teman-teman, misalnya tumbuhan, hewan, matahari, cahaya matahari, air, itu tidak akan habis. Dan proses kembalinya juga atau proses pemulihannya juga singkat ya. Singkat itu termasuk contoh-contoh daripada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui artinya apa? Sumber daya alam ini kalau digunakan terus-menerus akan habis. Dan proses pemulihannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, contohnya minyak bumi. Minyak bumi teman-teman tentu tahu manfaatnya ya, bahan bakar kendaraan. Tiap tahun itu bisa ratusan ribu bahkan sampai jutaan unit ya sepeda motor dan mobil itu dibuat. Bayangkan aja berapa banyak bahan bakar minyak yang harus dipakai di sana. Jadi kalau minyak bumi ini terus digunakan terus-menerus, kemungkinan suatu saat nanti akan habis. Dan sekali lagi itu tidak dapat diperbaharui. Oke, tidak dapat diperbaharui. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, contoh manfaatnya apa batu bara? Banyak ya, misalnya sebagai pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara. Ada juga kereta uap ya, dan masih banyak manfaat lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang ketiga adalah emas. Emas itu tidak bisa diperbaharui. Emas dimanfaatkan sebagai perhiasan. Kemudian biji besi itu tidak dapat diperbaharui. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tentu saja teman-teman, karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, di dalam penggunaannya kita harus hemat dan bijaksana dalam menggunakannya. Tujuannya supaya sumber daya alam ini tidak cepat habis dan bisa kita gunakan dalam waktu yang panjang, dan generasi selanjutnya pun masih bisa menikmati sumber daya alam ini. Sekali lagi, sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam kita dapat manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dibedakan tadi berdasarkan jenisnya, ada yang sumber daya alam hayati dan non hayati. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Teman-teman, sampai di sini saja materi kita tentang sumber daya alam. Saya berharap teman-teman bisa belajar mandiri, membaca lebih banyak lagi yang berhubungan dengan sumber daya alam. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan hemat dalam menggunakannya. Thank you sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kamu semua, dan juga jangan lupa subscribe. Thank you.